Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Di dunia pengajaran dan pembelajaran tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan pendidikan, terutama bagi peserta didik. Mengapa demikian? Karena melalui pengajaran dan pembelajaran itulah proses pendidikan berlangsung. Oleh karena itu, dunia pendidikan menjadi signifikan untuk dicermati dan diperhatikan. Salah satunya adalah dengan memahami tentang berbagai media pengajaran dan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, bisa kita lihat pada slide, ada gambar handphone, komputer, kamera, dan masih banyak lagi. Akan tetapi kita akan bahas satu persatu pada video kali ini. Media pembelajaran ini digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dan membantu tugas para guru untuk menyampaikan berbagai bahan dan materi ajarnya, serta mengefektifkan dan mengefisiensikan kepada peserta didik untuk memahami materi dan bahan pelajaran tersebut. Dengan adanya media pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah dan merasa senang dalam mengikuti pelajaran. Biasanya, peserta didik ini akan lebih mudah menangkap materi pelajaran bila pembelajaran ini diselenggarakan dengan menyenangkan. Bisa kita lihat seorang guru yang membawa murid-muridnya untuk bertepuk tangan, saling berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kelas. Umumnya media pembelajaran ini akan dikemas oleh guru secara menarik. Akan tetapi tidak hanya peran dari guru, peran dari media pembelajaran ini juga sangat mempengaruhi. Banyak yang diharapkan dari media pembelajaran ini untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan. Misalnya, ada bisa untuk mengatasi kekurangan guru, membantu peserta didik untuk menguasai pelajaran, sekaligus peserta didik ini dituntut bisa mengetahui berbagai jenis dan fungsi media pembelajaran, agar tujuan pembelajaran pun bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Masuk kita kepada jenis-jenis dari media pembelajaran. Apa saja jenis-jenis dari media pembelajaran ini? Yaitu ada 3, media visual, audio, dan audiovisual. Yang pertama ada media visual. Bisa kita lihat pada slide bahwa ada gambar televisi, ada gambar komputer, gambar proyektor. Dapat disimpulkan bahwa media visual ini adalah sebuah sumber pembelajaran yang di dalamnya berisikan pesan atau informasi, khususnya materi pembelajaran yang disajikan dengan menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan tentunya. Jadi media visual ini tidak dapat digunakan oleh masyarakat secara umum, akan lebih tepatnya kepada orang-orang yang memiliki penglihatan yang bagus. Sedangkan saudara kita yang tunanetra tidak bisa merasakan indahnya belajar dengan melihat. Di situ kekurangan dari media visual ini. Adapun contoh dari media visual yaitu ada televisi, ada proyektor, ada gambar. Bisa kita lihat jika seorang guru ingin menjelaskan tentang kerangka tubuh manusia, seorang guru bisa menjelaskan dengan gambar. Selanjutnya ada contoh dari media visual ini, peta konsep, bisa kita lihat pada slide, dan ada proyektor untuk disambungkan kepada PC agar semua murid bisa melihat. Kekurangan dari media visual ini telah saya jelaskan tadi, bahwa saudara kita yang tunanetra tidak bisa merasakan media visual secara langsung. Akan tetapi dengan perkembangan zaman ada yang namanya tulisan braille, yang dimana tulisan ini bisa digunakan kepada murid ataupun siswa yang ingin membaca. Oleh karena itu murid tersebut juga bisa merasakan manisnya ilmu. Selanjutnya ada media audio. Media audio ini adalah sebuah media ataupun jenis pembelajaran yang sumbernya berisikan tentang pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran saja.
karena media ini hanya berupa sebuah audio, maka mendengar dari percakapan sebuah materi yang disampaikan oleh guru, lagi-lagi ada kekurangan, yaitu bagi siswa yang tunarungu tidak bisa merasakan media audio ini. Contoh dari media audio ini adalah radio, yaitu sebuah benda ataupun alat yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang diterapkan untuk dengan menggunakan indera pembelajaran. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan yang berpikir abstrak. Jadi media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, tepatnya bagi yang tunarungu atau tidak bisa mendengar dan juga sekaligus bisu. Dan yang terakhir ada media audiovisual, di mana media audiovisual ini adalah jenis pembelajaran yang berisikan pesan atau materi yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Kedua-duanya bisa dilakukan. Bisa kita lihat pada slide ada gambar televisi, gambar kamera, ada gambar DVD. Jadi kita bisa menyampaikan informasi ataupun pesan kepada para siswa dengan menggunakan media audiovisual yaitu televisi. Kelebihannya akan lebih menyenangkan dan lebih menarik siswa untuk rajin belajar. Sedangkan kekurangannya, sebagaimana kita ketahui bahwa televisi ini tetap dan sangat susah untuk dipindah-pindahkan ke suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi contoh ataupun jenis dari media audiovisual ini ada dua macam, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Contoh audiovisual murni adalah televisi yang bisa kita lihat gambarnya, bisa kita dengar suaranya dan bisa bergerak. Selain itu, ada juga media visual tidak murni. Contohnya adalah seperti slide saya ini, yaitu PowerPoint yang tidak bisa didengar, akan tetapi suara ini adalah suara dari saya sendiri, sehingga media visual tidak murni ini bisa juga dikatakan sebagai media audiovisual karena guru bisa menyampaikan kepada para siswanya. Sampai di sini dulu video dari saya. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi ini bisa diterima. Perlu ditegaskan kembali, pada zaman dulu satu-satunya tempat pembelajaran adalah sekolah. Akan tetapi zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang pendidikan ada di mana-mana. Anda bisa buka Google, laptop, komputer, dan bisa belajar sepuasnya. Dan Anda lebih bisa pintar daripada guru Anda sendiri. Oleh karena itu, temukan passion Anda, temukan jati diri Anda dengan mengetahui apa yang Anda suka. Karena dengan mengetahui apa yang kalian suka, that's a way to your success. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.